Yo para pendengar, balik lagi di channel ini. Hari ini gue mau review anime Kawaii Dake Janai Shikimori-san. Dan selamat mendengarkan. Sebelum gue review, gue akan menjelaskan poin-poin apa aja yang bakal menjadi penilaian. Yang pertama, ada story. Yang kedua, art. Yang ketiga, sound, termaksud opening, ending, dan OST. Yang keempat, karakter. Anime Kawaii Dake Janai Shikimori-san mempunyai genre romance, komedi, dan slice of life. Studionya yang garap Dogakobo. Total episode 12. Nih ya, gue singkat aja deh sinopsisnya. Ini cerita tentang Yu Izumi yang mempunyai bad luck atau tingkat kesehatan yang tinggi, selalu saja kejadian, dan pacarnya si Shikimori. Nah itu ya sih settingnya, sinopsisnya singkatnya. Nah gue langsung aja ya nilai review dari gue. Storynya nih, menurut gue ceritanya bisa aja, nggak ada yang spesial, nggak ada hal baru, sama aja kayak cerita romance anime kebanyakan. Komedinya lumayan, cuman di beberapa part doang, dan itu juga side karakternya doang yang bikin lucu. Di partnya si Izumi sama Shikimori, komedinya garing, cuma nyeritain kehidupan si MC yang hidupnya penuh kesialan doang sih ini cerita. Nah nanti kalau si Izumi kena sial, ditolongin sama si pacarnya Shikimori. Jalan cerita gitu-gitu doang, diulang-ulang doang. Sama event-event yang terjadi tuh kayak event-event yang udah ada gitu. Kayak contohnya festival sekolah, festival olahraga, kencan, atau temennya sakit, atau study tour. Event-event kayak gitu mah udah template di kebanyakan anime romance komedi. Jadi buat lu yang baru mau nonton terus ngarepin hal-hal unik buat ceritanya, jangan terlalu berharap sih. Dan juga nih buat lu yang ngarepin progress dari cerita, inget bro, ini anime genre slice of life. Kebanyakan anime slice of life jarang yang ada progress ceritanya. Sama menurut gue satu doang sih ini kelebihan yang dimiliki sama ini anime dari segi ceritanya. Menurut gue ini kelebihannya yaitu si Izumi sama si Shikimori udah diceritain pacaran dari awal. Jadi walaupun settingnya udah umum, nggak ada hal-hal mengganggu lah. Contohnya kayak si MC nggak sadar perasaan si heroin untuk sepanjang season 12 episode. Itu aja sih. Dan menurut gue nih story gue kasih rating 5. Nggak ada deh yang gue storynya mediocre banget, mainstream banget bro, biasa, jadi nggak ada yang spesial. 5 menurut gue udah cukup buat nih anime. Lanjut ke artnya menurut gue ini bagus, animasinya juga bagus, pewarnaannya juga. Dalam hal animasi, pewarnaan, sama art menurut gue si Dogakobo sukses sih. Mencoba gambar artnya tuh kayak semirip mungkin sama manganya. Terus pewarnaannya tuh cerah, jernih, animasinya juga asik. Cuman di beberapa part ada CGI yang ganggu sih. Ya walaupun mungkin studio kayak gini, studio Dogakobo tuh masih nggak bisa di-compare sama studio bagus kayak Cloverworks ya, yang ngeluarin dari musim ke musim anime bagus. Kayak contohnya tuh musim kemarin si Cloverworks rilis 2 musim yang lalu di di winter, Cloverworks tuh rilis Akebi no Saifuku sama My Dress Up Darling. Menurut gua Akebi bagus, cuman My Dress Up belum nonton sih gua. Sama ya, ini cuman menurut gua Dogakobo masih bisa lah bersaing sama studio high, cuman di bawah satu level doang. Untuk artnya gue kasih 8. Nah lanjut ke karakternya.
kita ada 5 karakter nih yang sering ditampilin. 2 main karakter yaitu si Shikimori sama Izumi, 4-nya side karakter. 3-nya side karakter yaitu si Inizuka, Nekozaki, sama Hachimitsu. Sebenarnya sih banyak karakter-karakter lainnya, kayak si bapak sama ibunya Izumi, atau abangnya sama emaknya Shikimori, atau bahkan Kamiya. Cuman yang paling sering tampil di anime ini 3 karakter doang. Si 3 side karakter ini doang nih, si Inizuka, Nekozaki, sama Hachimitsu. Dan menurut gua poin karakternya nih yang jadi main penjualan utama dari ini anime. Karena ya menurut gue salah satu poin utama yang dari anime ya si karakternya sendiri, bukan plot ceritanya. Nah, dari main karakternya sih, kedua main karakternya sih, untuk Shikimori sih ya biasa aja gitu, sifatnya tomboy, cuman penampilannya lucu. Terus kita dikasih tahu ada backstory Shikimori yang dia punya keinginan berubah, yang tadinya punya penampilan tomboy terus jadi penampilannya ke feminim, sama punya sifat posesif yang terhadap Izumi, si pacarnya. Nah terus untuk si Izumi sendiri nih ya, maaf aja nih bro, jujur aja gue nggak begitu suka dengan sifatnya si Izumi. Sifatnya lemah gemulai banget men, feminim banget kayak banci. Jujur aja ya, hal yang paling sulit buat tonton anime tuh ya si Izumi nya sendiri. Apalagi kalau udah nampilin bad lucknya, wah ngerasain banget gitu, pengen bikin berhenti dah gue nontonnya. Menurut gue sih iya, banyak sih yang gue lihat tuh, banyak juga sih orang yang punya masalah kayak gini, yang anjir lah MC-nya lemah gemulai banget kayak banci. Dan ya gue bisa setuju dengan orang-orang yang ngomong begitu. Dan gue nggak, udah kita lanjut ke side karakternya, 3 side karakternya. Dan ini nih yang ngebuat gue nonton anime, sama gue suka banget sama side karakternya. Side karakternya itu benar-benar menghibur banget sih menurut gue. Dan menurut gue nih ya, kalau nggak ada side karakter nih, ini anime nggak ada genre komedinya, mending hapus saya dah. Jadi ya side karakter itu yang memenuhi konsumsi komedi dari ini anime. Jadi kalau nggak ada side karakter ya ini nggak ada genre komedinya men. Apalagi si Inizuka tuh, temennya si Izumi, anjir lah karakter desain karakter model Bakugo, cuman sifatnya model Aniki atau abang-abangan lu. Dan satu lagi sih side karakter yang paling gue sukain, si Hachimitsu Yui itu gila, dari karakter desain, sifat dan lain-lain, pokoknya the best lah nih karakter di series. Emang mungkin kebanyakan orang dapat si Hachimitsu Yui itu berasa hambar atau ekspresinya gitu-gitu doang lah. Tapi menurut gua walaupun ekspresinya datar, tapi tindakan yang diambil bro sama sifatnya kocak banget dah, yang biar agar membuat gua lanjut nonton anime ya si Hachimitsu Yui. Ya untuk video aja nih gua split aja dah nilai buat main karakter sama side karakter ya. Untuk 2 main karakternya gua kasih nilai 5, tapi untuk side karakter gua kasih 8. Nah buat soundnya sama kayak artnya aja sih ya, Dogakobo berhasil banget sih buat direct background OST-nya. Terus openingnya juga mantep, endingnya juga lumayan lah. Gua kasih rating 8 buat soundnya. Nggak banyak lah gua soal sound, ngomongin soal sound. Jadi ini overall nih buat anime asik sih buat ditonton kalau lagi gabut, karena emang nih anime hampir agak ada dramanya, jadi sambil nyantai enak lah. Menurut gua nih anime bener-bener nge-refresh genre banget dari kebanyakan anime romance dengan demografik shonen. Contohnya gini ya, kayak shoujo manga, cuman dibalik. Biasanya kan kalau di shoujo manga
kita dikasih lihat karakter laki-laki yang macho sama keren. Sedangkan untuk ceweknya di manga shoujo biasanya tuh sifatnya feminim banget tuh, girly banget. Nah, sedangkan di anime Shikimori san dibalik dah tuh posisinya. Shikimori jadi laki-laki di shoujo jadi laki-laki dan dengan sifat macho dan kerennya, dan sedangkan si Izumi kayak si heroin dari kebanyakan shoujo manga dengan sifat feminim ya. Nah, jadi overallnya menurut gue sih rating 6 sih buat keseluruhan. Kalau nggak ada ditolong sama side karakter sama artnya bagus, mungkin bakal gue rating 4 nih dari keseluruhan. Jadi, nah, gue juga sebenarnya sempat bingung sih nih. Sebelum nih anime rilis tuh banyak banget orang yang nge-hype sama nih anime. Banyak yang bilang katanya, wah nih anime bakal jadi best of season nih. Gue sempat berpikir juga ya, wah pasti nih anime bagus dong. Dan gue juga punya ekspektasi tinggi terhadap nih series nih. Ternyata pas episode-nya rilis, kecewa gue kira bakal ada sesuatu yang unik dari ceritanya ya, atau yang baru gitu. Ternyata tidak ada bro. Orang-orang hype cuman karena waifu, langsung udah gue kepikiran. Ya Allah men, anime waifu nih men, malesin banget ya gue nonton. Gilanya gue nggak biasanya nonton anime cuma buat karena waifu. Gue merasa itu buang waktu luang. Tapi ya setiap orang punya kesukaannya masing-masing. Semua orang juga punya hal yang disukai masing-masing. Jadi gue nggak bisa nyalain orang-orang yang hype sama nih anime. Dan juga di sini kita juga bisa belajar bahwa nggak semua anime yang hype itu bagus atau unik. Jadi untuk selanjutnya nih, gue cuma biasa saranin buat lu pada sih, jangan terlalu berekspektasi tinggi lah sama anime yang hype. Nih anime jadi nih contoh anime. Nih anime jadi contoh. Itu aja sih dari gue. Makasih.